Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi tinggi kepada setiap hamba-Nya yang terlahir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apresiasi ini salah satunya kemudian Allah wujudkan melalui dua hal utama. Hal pertama, Allah ajak setiap insan yang merasa beriman kepada Allah untuk membuktikan keimanannya, sehingga dengan nanti pembuktian keimanan itu diketahui kesungguhannya dalam beriman kepada Allah, plus nanti akan diberikan kabar gembira dengan pertahanan keimanannya itu. Karena itulah kemudian segala jenis kalimat-kalimat iman dalam Al-Quran pada umumnya seringkali disandingkan dengan pembuktian keimanan dalam wujud amal saleh. Quran surah ke-103 misalnya, ketika Allah menyampaikan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kata iman disandingkan dengan amal saleh. Amal saleh ini disyariatkan kemudian disampaikan oleh Allah dan diperintahkan pada kita mengerjakannya, bukan sekedar menuntut kita ibadah, tapi sebagai pembuktian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap keyakinan itu akan bersanding dengan ujian. Itu sudah rumus termasuk dalam kehidupan dunia. Saya cinta kepadamu, yakin? Yakin. Apa buktinya? Saya akan menikahimu. Pernikahan itu bukti dari keyakinan pada sebuah cinta yang dirasakan. Anda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda beriman kepadanya, dan Allah menguji Anda. Apa pembuktian iman Anda di hadapan saya, kata Allah. Maka Allah berikan kemudian ujian-ujian amal saleh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap orang yang mencintai bahkan sebelum pernikahan diuji dengan berbagai hal? Kadang-kadang batuk sedikit sudah datang, padahal yang dengar di Kalimantan yang batuk di Bandung. Bahkan tiket pun dibeli. Tak peduli berapa nilainya, yang penting saya bisa memastikan apakah batuknya batuk kerinduan atau batuk persoalan. Nah, teman-teman sekalian, sama ketika Allah menguji kita dengan amal saleh, itu pembuktian. Makanya orang-orang yang beriman ketika dipanggil dengan amal saleh, dia bersemangat karena di situ ada pertaruhan keimanannya. Saya benar nggak ya? Betul nggak keyakinan saya? Dan dia ingin buktikan di hadapan Allah, ya Allah saya betul-betul beriman. Apa buktinya? Ketika Allah turunkan amal-amal saleh tadi, maka dia respon cepat untuk mengerjakannya. Dan kata para ulama, pembuktian dalam merespon iman itulah penentuan kadar keimanan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cepat meresponnya, menunjukkan semakin kuat iman Anda. Semakin Anda biasa-biasa saja, kadar imannya juga standar. Maaf, semakin terlambat meresponnya atau malas, menunjukkan iman Anda lemah atau bahkan mengecil atau bahkan hilang dan berubah menjadi sisi yang lainnya. Karena itulah dirinci dalam Al-Quran detil amal saleh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan 4 misalnya sebagai kata iman pertama disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Rincian pertama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setiap menemukan kalimat iman disandingkan dengan amal saleh sebagai pembuktian. Ada orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Dia buktikan keimanannya dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan salat. Jadi ketika Allah memanggil kita dan memerintahkan mengerjakan salat, sekali lagi Allah tidak butuh dengan salat kita, tapi kita yang butuh membuktikan dengan salat itu kita beriman atau tidak. Makanya perbedaan orang beriman dengan yang tidak itu pada amal solehnya. Kalau Anda mengaku beriman ketika dipanggil salat, Anda akan buktikan, ya Allah saya betul-betul beriman. Bahkan ada orang yang saking ingin membuktikan, sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. Adzan isya'nya jam 7:01, 19:01. Kok bisa 6:30 sudah nunggu di masjid? Dia ingin buktikan bahkan sebelum dipanggil, ini orang kuat imannya. Ada orang yang standar begitu dipanggil Allahu Akbar, dia datang. Saya ingin bedakan diri saya dengan yang belum beriman. Tapi ada persoalan-persoalan serius. Adzan berkumandang, belum tersentuh. Belum qomat. Sudah qomat, belum ada getaran. Masih ada waktu. Ini menunjukkan kadar keimanannya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan, belum adzan, sudah kuku lutus. Misalnya,
Kukulutus itu bahasa apa? Bahasa Jepang sedikit ada improvisasi. Kidungmu lebih merdu daripada suara yang lain. Nah, itu persoalan itu. Contoh ya, contoh. Itu contoh saja ya. Dan itu didoakan oleh kita supaya ada perubahan-perubahan kebaikan. Kalau ada saudara-saudari kita belum sampai pada level keimanan yang cukup baik, Anda doakan dan bantu dia kembali. Itu poinnya. Baik, kembalikan teman-teman sekalian. Jika Anda terus bersemangat seperti ini, semangat, maka Allah akan menurunkan apresiasi yang sangat indah. Ini bagian kedua yang kita harapkan. Dan perhatikan rumus untuk menerapkannya. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Orang-orang yang membuktikan keimanan dengan mempercepat dan mempertegas amal solehnya, itu langsung diberikan kabar gembira sebelum wafatnya. Dan dia tidak harus dalam suasana tegang, bahkan ketika mendengar bacaan-bacaan yang imam tadi kemudian membacakannya. Ada haru yang luar biasa, tapi ada kebahagiaan untuk menantikan janji Allah dengan peristiwa yang dimaksudkan. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Jadi dia belum meninggal, sudah dikasih kabar gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Bagaimana kabar gembira itu bisa diraih? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Yang dia membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Ingat, amilus salihat, dia perbanyak. Salat dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Puasa dia perbanyak. Fardu tambah dengan sunnah. Baca Quran dia perbanyak. Menghafal Quran dia maksimalkan. Begitu diperbanyak. Kata Allah, saya berikan kabar gembira pada orang-orang itu. Anna lakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sudah siapkan untuk mereka surga yang paling indah, yang mereka tidak pernah dapati dalam kehidupan di bumi. Kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, dan tidak seperti yang Anda imajinasikan. Kalau Anda imajinasikan sekarang, itu fiksi namanya. Kalau berbeda, itu fiktif namanya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sesuai dengan imajinasi Anda, dan tidak sesuai dengan fiktif yang mungkin sebagian orang kemudian merekayasanya. Bukan, ini bukan fiktif, ini bukan fiksi, tapi sesuatu yang tidak bisa imajinasikan saat ini, dan Anda akan dapatkan lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Itu luar biasa. Bagaimana cara meraihnya? Amal saleh. Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita diminta mengerjakan amal soleh itu bukan sekedar pembuktian iman yang pertama tadi, tapi tiket itulah yang menentukan kita ke surga terindah kita. Itu tiket. Itu bekal dan tiket kita di situ. Makanya ketika dulu zaman-zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika disampaikan panggilan-panggilan amal soleh, itu mereka cepat menyambutnya karena tahu ini tiket saya ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tiket kita tuh sudah dibagikan. Siap-siap. Serbu masjid penuh. Silahkan cek. Panggilan ayo jihad, ayo jihad. Tiket saya ditunda tuh. Ditunda saat ini, kemudian dihadirkan kemudian. Ketika ada panggilan, kejar, kejar, kejar. Infak, infak, infak. Tiket saya. Sedekah, tiket saya. Jadi cara memahami amal soleh itu, para sahabat memahaminya bukan menjadi beban, bukan menjadi tuntutan. Ini pembuktian saya dan tiket saya memang itu. Kalau nggak saya ambil sekarang, kapan saya mendapatinya? Coba Anda, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, tapi jadi ironis. Tiket konser di Jakarta ditunggu bahkan dari Bandung. Yang datang artisnya dari Chicago, orang Chicago sudah siap-siap. Betul. Jutaan dibeli, waktunya belum tiba. Begitu tiket dibeli, artisnya nggak jadi datang. Anda bisa bayangkan. Dan dia tidak meraih apapun. Cuman berdiri aja, berdiri lihat gual-gial, gutak-gitak, gual-gial, gutak-gitak, gak ada apa-apa. Capek, makanan gak ada, snack gak dibagikan, pulang. Gak ada apa-apanya. Dan ketika kehidupan berakhir, tiket dia lupa. Yang penting dia tidak dapatkan tiketnya, yang tidak penting dia buru untuk mendapatinya. Makanya orang-orang yang ada iman dalam jiwanya, dia akan berburu. Oh, ini tiket saya nih, ini pembuktian saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia meninggal, momen itu sangat ditunggu dalam kehidupannya. Ditunggu karena dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat menenangkan dalam jiwanya, dan surganya sudah diinformasikan bahkan dalam saat menjelang wafatnya. Lihat Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30-nya.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo pulang kepada Rabbmu yang telah menjanjikan kenikmatan untukmu. Engkau ridha dengan segala hal yang aku berikan. Aku ridha dengan amal yang telah engkau siapkan untuk pulang. Yuk jadi golongan hambaku yang telah lebih dulu mendahuluimu, dan bersiap-siaplah menempati surga yang aku janjikan kepadamu. Makanya ketika masuk ke alam kubur, mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat indah di dalamnya, sampai digambarkan oleh Quran, kalau dia bisa menginformasikan pada koleganya, dia akan keluar mengatakan, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau bisa, jangan lama-lama, di sini lebih enak, lebih nikmat. Cuman kalian belum merasakannya. Indah gambaran dari Al-Quran. Surah